Jadi ini persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan oleh seorang suami. Pertama paham agama, perbaiki mentalnya, kemudian nafkah. Itu harus dipersiapkan oleh seorang suami agar rumah tangganya bagus, menghasilkan keturunan yang bagus. Karena kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu merupakan pemimpin daripada rumah tangga. Selanjutnya, bagian yang kedua yang dapat mendukung untuk menghasilkan generasi yang hebat, yaitu sosok ayah yang hebat, sosok ayah yang paham agama. Yaitu Allah telah menggambarkan hal ini di dalam surah Luqman. Jadi Allah berfirman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmah." Coba kita tengok, perhatikan ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Jadi kata hikmah di sini para ulama menafsirkan bahwasannya kata al-hikmah di sini adalah al-fiqhu atau al-fahmu fid din. Al-fiqhu atau al-fahmu fid din, yaitu paham tentang ilmu agama, ataupun ulama menafsirkan juga al-ilmu. Ada juga beberapa tafsir lain. Misalnya kita buka tafsir Sufutut Tafasir, Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Baydawi, dan banyak lagi tafsir-tafsir lainnya. Jadi sosok seorang ayah yang dapat melahirkan generasi yang hebat, sosok ayah impian, suami impian bagi para ukhti-ukhti, yaitu jika dia paham agama. Kemudian Allah berfirman, "Wa idh qala Luqmanu libni wa huwa ya'iduhu." Kata mau'idhah di sini ulama menafsirkan, ada yang menafsirkan al-irsyad, kemudian ada yang menafsirkan juga at-targhib, at-targhib fil khair wa at-tahdhir minasyar. Ulama menafsirkan kata mau'idhah di sini ialah irsyad ataupun sebuah pencerahan begitu. Atau pula juga ulama menafsirkan at-targhib fil khair, mendorong untuk melakukan kebaikan, dan wat-tahdhir minasyar, dan dia itu memberi peringatan agar tidak melakukan keburukan. Jadi kita bisa tengok orang yang paham agama, jadi kita bisa melihat orang yang bisa mengasih nasihat itu kalau dia paham agama, yang nasihatnya harus kita ambil kalau dia paham agama. Apa isi nasihat dari Luqman kepada anaknya? Kita masuk. Ya bunayya la tusyrik billah. Ini nasihat yang pertama. La tusyrik billah. La tusyrik billah. Jadi nasihat yang pertama yaitu berisi tentang tauhid. Nasihat yang pertama berisi tentang tauhid. Seperti yang kita ketahui bahwasannya tauhid itu merupakan pondasi daripada kehidupan. Kemudian nasihat yang kedua yaitu aqimis shalah. Di antara nasihatnya ialah aqimis shalah. Aqimis shalah, yaitu perintah untuk melakukan sholat. Benar ya kan? Di situ ada larangan, kemudian ada perintah untuk melakukan sholat. Di sini membahas tentang tauhid, di sini membahas tentang fikih. Itulah salah satu nasihat dari Sayyidina Luqman. Kemudian di antara lagi nasihat Sayyidina Luqman adalah wala tusaqqir khaddaka linnas. Janganlah kamu menyombongkan diri, memalingkan diri, memalingkan muka dari manusia. Wala tusaqqir khaddaka linnas. Inilah isi nasihat Luqman, yaitu la tusyrik billah, isinya tauhid, aqimis shalah, isinya fikih, kemudian wala tusaqqir, yaitu adab tasawuf, isinya tasawuf di sini. Isinya adalah
tasawuf. Jadi nasihat Sayyidina Luqman ini komplit. Di situ ada tauhid. Kalau kita ibaratkan dengan bangunan, ini merupakan pondasinya. Kemudian ada fikih, melakukan sholat, yaitu kayak gedung-gedungnya, kemudian atap-atapnya. Kemudian tasawuf, wala tusair khaddaka linnas, itu isinya adalah tasawuf, yaitu yang membuat bangunan itu indah. Karena bangunan itu akan mahal. Sesuatu itu dianggap berkualitas jika komplit. Pondasinya kuat, kemudian gedung-gedungnya bagus, kemudian dihiasi dengan hiasan yang bagus, maka harganya akan mahal. Kalau ukhti-ukhti ataupun calon istri ataupun ahwat-ahwat menemukan laki-laki yang seperti ini, harus benar-benar dipertahankan, diperjuangkan gitu. Karena di zaman yang sekarang ini ya agak lumayan gitu. Jadi kita itu harus mencari yang seperti ini. Apakah ada laki-laki yang seperti ini di zaman sekarang? Ada. Jadi kita itu akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung sesuai apa yang kita cari. Kalau kita mencari orang yang soleh, insya Allah kita akan dipertemukan dengan orang-orang soleh. Banyak di luar sana. Tapi kalau kita mencari hal-hal yang haram di luar itu dan menyangka tidak ada orang-orang soleh itu lagi, ya kita nemunya orang-orang yang nggak benar. Jadi kita harus berprasangka baik bahwasanya kita akan dipertemukan dengan jodoh terbaik. Yaitu inilah gambaran seorang suami, seorang laki-laki yang akan bisa membimbing istri dan anaknya untuk masuk surga. Dan laki-laki yang seperti inilah yang dapat menghasilkan pejuang hebat, generasi emas dan generasi hebat. Jadi kita dapat simpulkan bahwasannya contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini merupakan Sayyidina Luqman. Beliau bukan seorang nabi. Yang pertama, Sayyidina Luqman itu kesimpulannya adalah dikasih hikmah oleh Allah, yaitu kepahaman agama. Ini sangat penting bagi sosok suami. Kemudian yang kedua, kalau orang itu paham agama, dia bisa memungkinkan untuk mengasih irsyad atau ngasih nasihat, ad-dinun nasihat. Jadi kita bisa menerima nasihat dari orang yang paham agama. Nah, apa isi-isi nasihat di antaranya? Banyak isi nasihatnya sebenarnya. Yang pertama, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Itu kepada anak beliau, itu isinya tauhid. Kemudian aqimis shalah, itu isinya fikih. Kemudian wala tusair khaddaka linnas, itu isinya tasawuf. Komplit sudah. Kalau kalian para ukhti-ukhti menemukan sosok pendamping yang seperti ini, tolong dijaga, pertahankan, karena ini adalah laki-laki pilihan yang diberikan langsung, yang dicontohkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ini ada di sosok baginda Rasulullah SAW. Apakah ada di masa sekarang? Banyak. Tergantung kita mau mencarinya atau tidak. Kalau kita mencari yang baik-baik, insya Allah Allah akan mempertemukan kita dengan yang baik-baik. Tapi kalau kita mencari yang buruk-buruk, maka jangan salahkan Allah kalau kita dipertemukan dengan yang buruk-buruk. Jangan terlalu cari yang sempurna, karena ada pepatah mengatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari pasangan, mencari teman yang tidak ada kekurangannya, ya udah, dia akan sendiri, dia akan jomblo selamanya. Jadi yang penting sudah ada kategori ini, insya Allah dia dapat membimbing ukhti-ukhti ini ke surga dan dapat menghasilkan keturunan terbaik, keturunan emas yang dapat menjawab tantangan zaman. Kemudian yang kedua, laki-laki itu selain paham agama, yang pertama paham agama ya, paham agama. Yang kedua ialah kesiapan mental. Di antara nasihat Luqman di sini juga adalah aqimis sholata wa'mur bil urfi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah terhadap sesuatu yang mengenaimu. Jadi Sayyidina Luqman ini mengajarkan mental. Sosok suami itu harus mempunyai mental yang kuat, karena di dalam kehidupan berumah tangga itu penuh dengan tantangan. Maka
kalau suami sudah mempunyai mental yang kuat, insya Allah keluarga anak itu akan tetap dalam kebaikan insya Allah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting ialah nafkah. Nafkah, baik itu nafkah lahir ataupun nafkah batin, itu penting sekali bagi seorang suami untuk dipersiapkan. Jadi ini persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan oleh seorang suami. Pertama, paham agama, perbaiki mentalnya, kemudian nafkah. Itu harus dipersiapkan oleh seorang suami agar rumah tangganya bagus, menghasilkan keturunan yang bagus. Karena kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu merupakan pemimpin daripada rumah tangga. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Bagaimana seorang laki-laki bisa menjaga istri dan keluarganya dari api neraka kalau dia nggak paham agama? Maka paham agama ini merupakan sesuatu yang sangat penting agar kita dapat menjaga keluarga kita, anak-anak kita, dan dapat melahirkan generasi terbaik, generasi emas yang kita tunggu-tunggukan untuk kemajuan Islam, kemajuan Indonesia ke depannya insya Allah. Semoga kita diberikan generasi terbaik, keturunan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة